Orang kafir tidak boleh memasuki satupun dari masjid-masjid dua kota suci, sekalipun dengan izin seseorang muslim, dan boleh memasukinya bagi kafir dhimmi apabila dikontrak untuk membangunnya, misalnya dengan catatan tidak ada di antara kaum muslimin yang mampu mengerjakannya. Nah, poin 36 adalah adat masjid, yaitu apa hukumnya orang kafir masuk masjid. Apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Ini maksudnya. Maka di sana ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Hukum orang kafir masuk masjid. Nah, yang pertama, orang kafir tidak boleh masuk masjid, baik masjid di tanah haram maupun di masjid di luar tanah haram. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Nah, jadi pendapat pertama, ini pendapat juga riwayat Imam Ahmad. Orang kafir tidak boleh masuk masjid baik di tanah haram Mekah maupun di luar tanah haram, tidak boleh. Nah, tapi ulama Hambali yang lain juga mengatakan membolehkan jika ada maslahat untuk kepentingan masjid. Seperti apa? Membangun masjid atau semacamnya. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua, orang kafir boleh masuk masjid jika diharapkan dia bisa masuk Islam. Yang kedua, itu apa hukumnya? Boleh orang kafir masuk masjid dengan syarat jika diharapkan masuk Islamnya. Kenapa? Karena dia akan melihat aktivitas orang muslim sholat, membaca Al-Quran, juga kajian mungkin, gitu kan? Nah, ini pendapat Qadhi Abu Ya'la, juga ulama Hambali, dengan syarat mendapat izin dari salah satu orang muslim. Nah, pendapat yang ketiga, larangan masuk masjid untuk orang kafir hanya berlaku untuk Masjidil Haram dan bukan masjid lainnya. Jadi orang kafir apakah boleh masuk masjid? Pendapat ketiga ini, nah, yang dilarang itu untuk Masjidil Haram, bukan masjid yang lainnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Ibnu Hazm, pendapatnya Syekh Al-Albani, pendapatnya Syaikh Ibnu Utsaimin, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi orang kafir, nah, hanya tidak boleh masuk masjid mana? Masjidil Haram. Selainnya maka boleh. Nah, dalilnya mana? Pendapat ketiga ini, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hada. Perhatikan ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Nah, maka ini ayat mencakup umum semua orang musyrik, ya. Nah, maka tidak boleh masuki Masjidil Haram. Dan mereka tidak dilarang untuk apa? Masuk masjid ke tempat lainnya. Nah, ini penjelasan Imam Qurtubi. Bahkan juga Ibnu Hazm berkata, ya, fa khassallahu al-Masjidil Haram. Allah mengkhususkan hukum untuk Masjidil Haram. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan untuk masjid yang lain tanpa dalil. Jadi apa? Hanya tidak boleh masuk Masjid Haram saja. Nah, bahkan juga Nabi SAW pernah, nah, membawa tawanan, ya, dan ditahan di mana? Di tembok masjid.
Ya, Nabi masjid juga dengan apa untuk menahan orang kafir. Nah, perhatikan dalilnya. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Yuqal lahu Sumama bin Usal. Nabi pernah mengutus beberapa penunggang kuda ke arah Najd. Tiba-tiba utusan itu kembali dengan membawa tawanan yang bernama Sumamah bin Usal, pemimpin suku daerah Yamamah. Mereka pun mengikatnya di salah satu tembok Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW mendekati Sumamah, lalu beliau memerintahkan, lepaskan Sumamah. Kemudian Sumamah menuju kebun kurma dekat masjid. Beliau mandi lalu masuk masjid dan menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini dalil bahwasanya kalau seandainya masjid tidak boleh masuk orang kafir selain haram, maka Nabi nggak lakukan. Nah, jadi insyaallah ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa pendapat yang kuat. Nah, ya, jadi kalau orang kafir pengen masuk masjid, tanya dulu mau ngapain gitu kan? Saya pengen lihat orang Muslim itu ibadah, ya silahkan. Kan banyak kejadian-kejadian orang-orang kafir itu melihat dulu orang Muslim ibadah, akhirnya apa masuk Islam kan begitu. Nah, ya kan begitu. Nah, Allahu a'lam ya.